Guys, udah orang rekam. Oke, baik teman-teman semuanya, kita langsung mulai aja. Jawab apa? Kita sedikitkan sambil sesi sharing kali ini berjalan, kita juga akan menunggu teman-teman untuk bisa join di acara sharing session dengan Dr. Nel. Baik, saya buka dulu ya teman-teman acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya nama saya Emma Hasanuddin. Teman-teman bisa panggil saya Hasan. Di sini saya sebagai anggota dari Nocturnal di divisi developer web. Untuk kali ini saya diamanatkan sama founder kita tercinta untuk menjadi moderator di sharing session kali ini. Bagi teman-teman yang ada di lobby sekarang, nanti kita ada sesi diskusi dan streaming sekarang juga, itu kita rekam untuk bisa diupload nanti di YouTube-nya Nocturnal. Gitu. Jadi teman-teman di sini jangan khawatir kalau misalkan kelewatan, nanti bisa ditonton di YouTube-nya Nocturnal untuk rekaman sharing session kali ini. Seperti itu. Baik, selanjutnya mungkin kita spill dulu apa sih sekarang diskusi tentang apa pada sesi sharing session kali ini bersama Nocturnal. Di sini Nocturnal sharing itu bertemakannya yaitu scientific thinking skill, senjata menghadapi era digital, dan juga acara launching Nocturnal Academy. Mantap. Nah, pembicara kali ini speakernya itu adalah penernya langsung dari Nocturnal, yaitu Bapak Muhammad Ikhwan Fatullah. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja mendengarkan ilmu-ilmu yang di-share oleh Bapak founder kita. Kepada Kang Ikhwan, kita panggil Kang aja ya, jangan Bapak, karena beliau itu belum nikah juga gitu ya. Halo Kang Ikhwan, apa kabar Kang Ikhwan? Halo 86 hadir. Halo Kang Ikhwan, suaranya belum Kang Ikhwan. Halo 86 ada. Nah, oke, cukup jelas. Bagaimana kabarnya Kang Ikhwan? Liur, enggak baik lah. Ini sangat pusing ya Kang Iwan, karena Kang Iwan ini kalau kalian belum tahu, selain menjadi foundernya Nocturnal, Kang Iwan juga menjadi staffnya Pusdatin atau Pusat Data Informasi, divisi Pusat Data Informasi di salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Kota Bandung. Jadi ya dimaklumi juga ya, sekarang Kang Iwan lagi banyak job desk-nya, dan sekarang beliau akan mengisi pada Nocturnal sharing kali ini. Gitu. Oke, Kang Iwan udah siap untuk memberikan ilmu-ilmu yang berdaging-daging, yang bermanfaat untuk kita semua? Siap dong, berdarah-darah ya mah. Wah, mantap sekali. Oke, saya dan tepatnya untuk Kang Iwan bisa langsung saja. Oke, teratur nuhun bahasan. Tapi sebelumnya mungkin pas saya share, saya izin sambil off cam ya. Jadi biar koneksinya nggak terganggu juga. Ada? Nah, aman suaranya? Di sebelah sana? Cek. Oke. Segini udah mulai kelihatan ya? Oke, kita mulai aja ya di sini. Oke, di sini akan ku share pertama. Jadi kita akan ngebahas dulu mengenai salah satu materi dulu ya di sini ya. Jadi sebelum kita masuk ke launching nanti yang nanti seru nih, teman-teman bakalan bisa dapat beberapa kelas. Tapi sebelumnya kita akan
ini dulu, sharing dulu mengenai salah satu materi yang sedikit unik di sini, yaitu adalah scientific thinking, senjata menghadapi era digital. Jadi kalau kita lihat di sini ini merupakan hal yang sangat penting nih ya, scientific thinking, atau namanya tuh bagaimana berpikir secara scientific tuh ilmiah ya teman-teman. Emang gimana sih berpikir ini tuh akan menjadi sebuah senjata dalam menghadapi era digital di sini. Kita akan bahas bersama-sama pada hari ini sih teman-teman. Sebelum nanti kita launching Nocturne Academy ya di sini. Oke. Kita akan mulai dulu di sini pembukaannya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya belum kenalin diri. Sudah dikenalkan sama Babang Hasan tadi di situ. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Fatullah, yang mana saya di sini ya sebagai namanya itu founder komunitas ini ya di situ ya, atau namanya itu ya Nocturnal lah. Sekarang tuh bisa dibilang masih komunitas sih. Tapi insya Allah ke depan ya kita dengan launching Nocturnal Academy bisa menjadi namanya tuh wadah buat pengembangan diri ke teman-teman juga dan sebagainya. Di sana mau itu dari secara langsung online ataupun dan cara non ini ya, kagak langsung online ataupun langsung secara offline. Gitu. Jadi emang kita nanti rencana gembangnya itu ada untuk wadah-wadah khusus. Oke, kita akan mengenal dulu nih apa sih scientific thinking ini, yang dimana bisa menjadi senjata menghadapi era digital. Karena bosan ya kalau kita launching ngebahas teknologi-teknologi lagi, dibanding itu mending kita ngebahas sesuatu yang soft skillnya nih. Karena AI atau artificial intelligence udah mulai menjalar nih kemana-mana, yang kebanyakan bikin kita males sebagainya di sana. Nah, kita akan coba bagaimana sih cara menghadapi itu, atau informasi-informasi yang itu banyak nih di situ di dunia digital ini ya. Saya kita bingung nih mana yang benar, mana yang baik, atau bagaimana milahnya. Jadi apa ya bahasanya? Berkelebihan informasi ya di situ. Nah, di sini aku akan share dulu mengenai era digital dan urgensi kemampuan scientific thinking. Yang mana kalau kita ketahui sekarang itu udah masuk ke era digitalisasi pada revolusi industri 4.0 ya. Emang apa sih nih di situ era digitalnya dan urgensinya di sini? Nah, pertama kita ngebahas dulu ya. Sebenarnya teman-teman juga udah tahu sebenarnya tentang revolusi industri. Ini singkat aja. Jadi ada revolusi industri 1.0 yang dimana ya awalnya itu tenaga uap ya. Lalu 2.0 pakai listrik, 3.0 pakai sistem otomatisasi nih. Dan 4.0 yang udah mulai teknologi tingkat lanjut. Yang dimana sudah menghubungkan nih manusia, data, dan mesin itu saling terintegrasi dan terhubung di situ. Jadi udah mulai nih ya namanya tuh sekarang tuh udah bisa saling keterhubungan itu, apalagi dengan data sih teman-teman. Nah, emang scientific thinking ini apa sih? Ya di sini. Ini kalau kita lihat sebenarnya dari era, tadi kan era industrinya ya. Kalau sekarang kita lihat dari era society atau masyarakatnya. Yang kita ketahui bahwasanya dulu sebelumnya awal-awal ya masyarakat tuh banyaknya ya berburu dan meramu ya 1.0 tuh. Lalu 2.0 mulai nih. Itu adalah namanya itu bertanam, cocok tanam, dan agraria. Lalu yang masyarakat 3.0-nya udah mulai menggunakan mesin. Keempat udah mulai menggunakan teknologi informasi, dan masyarakat sekarang nih 5.0 itu mulai masyarakat super cerdas yang dimana sudah teknologi itu saling terintegrasi di sini teman-teman. Jadi sebenarnya society 5.0 ini merupakan sebuah masyarakat super cerdas yang ditandai konvergensi dari teknologi dan manusia itu sendiri. Menuntut untuk kemampuan kita dalam berpikir ilmiah yang semakin krusial nih. Jadi kita bagaimana memilah data dan sebagainya. Kalau di Indonesia sendiri kemungkinan masih 5.0 teman-teman. Masih namanya itu 4.0. Jadi baru namanya tuh mulai berpindah dengan nama itu 5.0 itu sendiri. Gitu. Nah, yang mana di sini kita ketahui bahwasanya dengan namanya teknologi informasi yang sering berkembang di sana, sehingga di sini akan namanya itu kelebihan informasi, dan bagaimana ini kita memilah data yang benar, data yang baik dan sebagainya di sana. Baik, benar dan sebagainya di situ. Gitu. Lalu di sini berikut alasannya adalah yang pertama adalah kompleksitas masalah, yang mana masalahnya sudah mulai nih ya bertambah, dan ini harus kita namanya tuh menggunakan metode yang benar-benar bagaimana cara menyelesaikan masalahnya nih yang kompleks itu sendiri. Banjir informasi tadi ya, informasi mulai banyak nih ya berterbaran di luar sana, sehingga ya tadi kita bingung mana nih milahnya.
Lalu adaptasi juga nih terhadap perubahan cepat. Yang mungkin teman-teman di sini yang programmer tahu kan, teknologi makin cepat perubahannya dan sebagainya. Mau itu teknologi, mau itu informasi dan sebagainya di sana. Di situ. Lalu kreativitas dan kolaborasi ini pun juga dituntut untuk makin cepat, teman-teman. Seiring perkembangan sekarang. Dan juga pengambilan keputusan berbasis data. Ini pun juga kita perlu nama itu bagaimana nih pengambilan keputusannya. Serta memfilter informasi yang sesat. Serta bagaimana juga kita menjadi namanya itu mengelola kecerdasan buatan di situ. Jadi ya tadi ya, kenapa sih kita scientific thinking ini penting? Karena hal-hal tadi ini. Bahkan AI pun juga sekarang, kalau kita misalkan ya nggak bener makainya dan sebagainya, ya kita tidak bisa mengoptimasi dari namanya itu kemampuan dari AI itu sendiri. Gitu. Makanya kita harus benar-benar bagaimana nih cara namanya itu menggunakannya. Berarti kan yang menggunakan si AI atau menggunakan mengolah dan sebagainya masalah itu kita sendiri nih sebagai manusia. Nah, kita manusia punya apa nih? Gitu. Oh, berpikir di situ ya, scientific thinking di sini. Makanya kita perlu namanya itu salah satu scientific thinking ini. Nah, scientific thinking tuh apa sih di sini? Jadi scientific thinking itu kalau kita ubah dengan bahasa Indonesia di situ, itu merupakan sebuah konsep berpikir ilmiah yang dimana dia itu adalah proses mengkaji gagasan dengan menggunakan ilmu pengetahuan, observasi, proses penyelidikan, dan mengujinya dan untuk memperoleh sebuah pengetahuan di situ teman-teman. Jadi untuk memperoleh data-data itu. Nah di sini saya nggak akan asal juga untuk namanya tuh sharing tentang scientific thinking ini. Jadi saya akan sharing model scientific thinking ini itu dari sebuah namanya itu buku Bringing Scientific Thinking to Life and Introduction to Toyota Kata for Next Generation Business Leader. Yang dimana di sini dikemukakan atau namanya itu dibuat juga oleh Profesor Sylvain Landry di sini. Jadi kita akan coba ngebahas tentang scientific thinking ini berdasarkan para ahlinya juga. Nanti di akhir juga nanti ada beberapa sumber terkait yang mungkin teman-teman nanti bisa lebih detail lagi ya. Nanti saya juga share untuk nama itu materi ini ke grup Discord di situ. Nah, untuk scientific thinking ini jadi dibagi sebenarnya ada dua ya teman-teman. Nah ini scientific thinking ini dibagi menjadi dua. Saya akan ngebahas dulu tentang namanya itu model peningkatan. Jadi bagaimana sih kita memanfaatkan pola berpikir ilmiah atau scientific thinking ini dalam namanya itu tadi ya menyelesaikan masalah-masalah yang tadi di situ. Walaupun tadi kita nggak bisa langsung ya, kita harus berproses teman-teman, berproses apa yang bisa kita lakukan sekarang ini, gitu. Jadi nggak bisa langsung, benar-benar butuh jam terbang, butuh namanya itu pengalaman dan kita nikmatin aja itu pengalaman. Nah, makanya di sini kita akan coba scientific thinking dalam model peningkatan. Maksudnya model peningkatan apa sih? Yang dimana model peningkatan untuk pengembangan diri kita sendiri di sini. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan diri kita dalam beberapa aspek permasalahan yang tadi di sini dalam namanya itu model peningkatan ini yang tujuannya untuk diri sendiri atau untuk pribadi. Yang pada dasarnya sebenarnya kita sebagai manusia juga dari di luar metode ini arahnya ke sini sebenarnya. Kita coba nih model 4 langkah yang dikemukakan oleh Sylvain Landry ini ya. Pertama adalah teman-teman harus memiliki arah di sini. Nih ya, get the direction or challenge-nya nih. Yang pertama itu arahnya nih. Teman-teman sekarang ingin mencapai apa di sini? Harus ada satu arah yang jelas di sini. Satu arah yang jelas sehingga nanti teman-teman bisa mencapai sana, satu tujuannya di situ. Nah, maksud arah ini adalah tujuan yang teman-teman ingin capai di situ. Nah, teman-teman cari di situ. Bagaimana caranya teman-teman bisa sambil namanya itu riset, sambil apa yang teman-teman senangi dan sebagainya. Dan arah ini saranku adalah teman-teman cari per tahunnya atau per bulan itu satu, sehingga nanti nggak pusing tuh, nggak banyak arah. Jadi arahnya yang mau kita target apa nih per bulan ini misalkan, atau misalnya per tahun jangka panjangnya. Lalu dari misalkan kita ambil arah secara namanya utamanya, kita bikin proses pendeknya untuk mencapai arah itu. Jadi arah ini tujuannya sebenarnya utamanya. Lalu di sini yang kedua kita harus mengetahui di mana sih kondisi kita saat ini. Nah yang kedua ya, grasp the current condition. Jadi kita nggak bisa nih menyamaratakan kita dengan teman-teman kita yang lainnya sebagainya. Itu sama, tapi kita lihat kondisi kita. Oh kondisi kita ternyata sekarang lagi ada di posisi ini nih atau sebagainya nih.
sehingga ya kita udah berjalan atau bergerak sesuai dengan kondisi kita saat ini aja di situ. Jadi nggak usah melihat orang lain, itu boleh, tapi misalnya kita buat belajar sama yang lain dan sebagainya di sana. Bukan namanya itu menjadi di orang lain udah ini, saya ya udah saya jadi males itu, enggak gitu. Tapi kondisi kita kayak gimana, kita bergeraknya seperti itu. Jadi jangan namanya itu melihat orang lain wah udah maju sebagainya, kita masih di sini jadi terasa tertinggal. Ya udah, kondisi kita gimana? Prosesnya apa yang mau kita namanya itu pelajari untuk namanya itu sesuai kondisi kita saat ini itu. Yang mana saat kita mau masuk ke namanya itu arah yang tadi ya, itu ada threshold knowledge. Jadi kita harus belajar. Makanya di sini nih bakal berliku banget sesuai dengan kondisi itu. Makanya di sinilah itu akan berbeda-beda teman-teman. Makanya dikemukakan oleh Sylvain Randy ini, saat kita ingin melakukan peningkatan, kita harus lihat kondisi kita dan kita akan berjalan berbeda-beda setiap manusia itu. Jadi nggak bisa menyamaratakan bahwasanya aku seperti ini, kamu seperti itu dan sebagainya. Kita udah berjalan bersama-sama. Gitu. Mengetahui kondisi kita tadi, kalau kita bikin nih target jangka pendeknya untuk fokus pada proses. Nah, kita butuh establish your next target generation-nya nih. Kita apa nih namanya itu targetnya? Kita harus atur di sini jangka pendeknya untuk prosesnya, untuk fokus ke prosesnya. Makanya tadi aku bilang arahnya di sini kalau dari nama itu Sylvain Randy ini itu arahnya yang utama. Nah, untuk mencapai arah itu apa nih step-stepnya? Gitu. Contohnya kita bikin Indomie ya, mie instan lah di situ. Prosesnya kita kan mau makan mie instan di sini. Inti tujuan utamanya kan itu kan. Tapi ada langkah-langkahnya untuk mencapai makan mie instan itu. Belinya, masaknya, habis itu ngeraciknya dan sebagainya, mau dikasih topping dan sebagainya, itu kan ada. Tapi tujuannya satu kan, mau makan mie instan. Nah, disitulah kita bikin proses step-stepnya nih untuk mencapai makan mie instan itu sendiri. Gitu. Sesuai kondisi kan, kondisinya mungkin berbeda-beda kan. Ada yang belum nggak punya nih mie instannya, jadi beli dulu ke warung. Ada juga yang udah ada, tinggal ambil. Tapi nggak ada toppingnya, kan beda-beda kondisi. Jadi teman-teman akan berbeda di situ. Contohnya aja ya mie instan aja gitu sendiri. Jadi teman-teman bisa cari namanya tuh jangka pendek untuk mencapai arah itu sendiri. Lalu ada eksperimen untuk target berikutnya. Jadi teman-teman saat mencoba itu kan pasti nggak langsung berhasil kan ya. Ada obstacle nih. Obstacle itu apa? Hambatan, tantangan, rintangan. Yang itu kadang mungkin bisa kita prediksi, mungkin juga enggak. Nah, disitulah kita akan belajar dari problem-problem tadi, eksperimen. Gagal di step 1, ya udah eksperimen yang apa nih? Ternyata misalkan bumbunya kebanyakan yang mie instan ini, kita kan contoh aja yang simple aja biar nggak kemana-mana ya. Mie instan aja. Oh ternyata bumbunya kurang nih, mau tambahin lagi dan sebagainya. Jadi kan kita bereksperimen sehingga nanti bisa lebih enak ya bikin mie instannya gitu. Contohnya ya seperti itu ya. Jadi untuk bereksperimen sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang nanti lebih baik lagi ke depannya di sana. Di situ. Gitu contohnya Maya. Jadi kita tadi ya, untuk model 4 langkah ini kita pertama harus memiliki arahnya. Lalu mengetahui kondisi kita saat ini, kayak tadi kita misalnya udah adakah atau mesti beli dulu atau mesti kerja dulu buat dapat uang dan sebagainya. Nah, itu contoh-contohnya. Kita harus threshold of knowledge-nya, berarti kita nanti akan mempelajari ilmu-ilmu untuk ya sesuai kondisi kita. Lalu target jangka pendeknya seperti apa, step-stepnya untuk mencapai arah tersebut, dan yang terakhir kita bikin eksperimennya. Jadi di sini simpelnya adalah ambil satu langkah, pelajari, sesuaikan, ulangi. Jadi seperti itu teman-teman. Satu langkah, pelajari, sesuaikan, ulangi. Di situ. Jadi apa yang kita pelajari, apa artinya ini bagi langkah kita selanjutnya. Jadi eksperimen itulah yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita kaji ulang terus sehingga kita bisa mencapai ya tujuan teman-teman masing-masing di situ. Karena kita beda-beda kadang ya. Teman-teman mungkin ada yang ingin berkarya jadi programmer, itu contoh ya, arah juga. Ada yang mau jadi sistem analis dan sebagainya, atau ada yang mau jadi founder, atau ada yang mau jadi CEO, atau yang mau jadi PNS dan sebagainya. Itu beda-beda arah. Sehingga teman-teman apa yang perlu kita pelajari, apa artinya bagi saat ini langkah kita untuk ya nanti selanjutnya. Karena apa yang kita lakukan sekarang itu akan berefek dan berimbas dengan langkah kita selanjutnya itu sendiri. Itu untuk model peningkatan. Sehingga teman-teman untuk scientific thinking tadi ya, kayak tadi memecahkan masalah dan sebagainya, untuk mencari namanya itu mempelajari sesuatu, teman-teman bisa melakukan model peningkatan ini, yaitu meningkatkan kapasitas diri kita sendiri sehingga kita bisa namanya itu
menyelesaikan berbagai problem yang tadi juga ya. Karena dengan ini berarti kan kita berpikir nih, oh arah ini mesti seperti ini, kondisi kita seperti apa, kita mesti pelajari apa. Jadi benar-benar kita cek di sini berdasarkan data kita itu sendiri. Karena konsepnya di sini tujuannya ada datanya ini kita mau kemana dan kondisi kita seperti apa gitu. Karena tadi ya nggak bisa disamaratakan. Secara konsep dari namanya itu Safe and Ready ini, ambil satu langkah, pelajari, sesuaikan, ulangi. Jadi kita mempelajari seperti itu. Untuk mempelajari sesuatu kah atau namanya itu untuk menyelesaikan sesuatu kah? Ini sama. Ini untuk yang sifatnya mandiri ya teman-teman ya, yang sifatnya pribadi untuk diri sendiri di situ. Jadi teman-teman bisa melakukan hal-hal ini. Memiliki arah, mengetahui di mana kita saat ini, target jangka pendeknya untuk fokus pada prosesnya, kalau eksperimen untuk target berikutnya. Seperti itu. Lalu di sini aku akan share lagi mengenai model pembinaan. Di sini. Nanti mungkin teman-teman aku share juga ya mengenai ini. Tapi tenang yang teman-teman yang udah baru masuk mungkin atau namanya itu udah kelewat ya. Nanti ini direkam. Jadi nanti kita share lagi di YouTube Nocturnal juga. Ya tenang aja. Nanti juga materinya aku share juga di Discord ya. Lalu selanjutnya di sini adalah model pembinaan. Ini ada model 5 langkah. Kalau tadi model 4 langkah, ini ada model 5 langkah. Yang pada dasarnya sebenarnya ini pengembangan dari model peningkatan tadi ya, improvement. Yang improvement tadi kan 4 langkah ya. Kita harus tahu ininya, apa sih namanya tuh, tujuannya, kondisi kita di mana, target kita, establish next target generationnya, lalu eksperimen. Ini kan 4 langkah ya, learnernya, kita sebagai namanya itu menjadi learner, pembelajarnya, untuk improvementnya. Nah, saat kita udah berkembang, peningkatan, dan kita punya namanya itu kesempatan untuk menjadi leader atau coach atau itu manager ya, kita harus namanya itu mencoba hal-hal yang lebih nih. Jadi untuk coach atau manager di sini, dia itu mempunyai namanya itu planning. Dia harus melihat juga si pembelajarnya atau coaching cycle-nya ya di sini. Jadi si planning ini dia harus mengetahui nih arahnya nih para nama itu pembelajarnya. Ya contohnya kita di sebuah organisasi atau sebuah perusahaan atau sebuah hal apapun di sini ini bisa di namanya itu implementasikan. Si coach atau si leader ini harus mengetahui nih arah kita mau kemana. Karena ini sama-sama sih, aku juga masih mempelajari perihal hal-hal ini juga. Jadi kita sambil belajar bareng juga nih ya teman-teman sebenarnya. Ini arahnya apa? Lalu kondisi mereka nih kayak gimana nih saat ini? Di situ. Kondisi mereka seperti apa? Lalu bagaimana sih langkah-langkah mereka untuk mencapai target-targetnya nih di arah ini? Lalu kita harus pas coachingnya, saat mereka ada permasalahan di namanya itu problem yang tadi ya terjadi namanya itu sebuah obstacle di sini nih. Di eksperimen saat mencapai namanya itu target conditionnya tadi. Kita sebagai coachnya, sebagai manager itu harus melakukan executing coaching circle-nya. Dari mana mereka ada permasalahan apa nih? Kita bareng-bareng namanya itu menyelesaikan problem-problem tadi. Sehingga bisa mencapai arah ini. Jadi ini di planning, namanya tuh dipantau untuk coaching cycle-nya, lalu di executing kita benar-benar ikut terjun namanya itu dalam proses eksperimen. Ini pun juga ikut terjun dalam namanya tuh membina dan planningnya. Mereka ada kendala di mana sebagainya. Kalau ada masalah, inilah coaching yang turun di situ. Proses coaching di sini. Makanya si coach atau manajer ini harus bisa namanya itu menerapkan learner juga. Karena pada dasarnya konsepnya sama di sini. Nah, di sini kalau kita lihat model 5 langkah itu seperti apa? Seperti yang saya jelasin tadi ya. Apa nih kondisi sasarannya? Nah, ini tadi ya sasaran ininya. Terkait dengan keadaan saat ini. Ya, keadaannya seperti apa teman-temannya. Lalu bagaimana situasinya? Jadi kita harus melihat nih. Oh, ternyata saat kita mencapai arah ini, sasarannya seperti ini loh. Keadaannya saat ini kayak gini. Situasi seperti ini. Kalau kita tanya juga nih, apa sih yang menghalangi ya teman-teman learner ini mencapai tujuan tersebut? Lalu langkah selanjutnya apa nih? Dalam namanya itu ya mencapai tujuan itu sendiri. Karena pada dasarnya ya model 4 langkah ini. Lalu seberapa cepat nih kita dapat meninjau kembali apa yang kita pelajari untuk langkah-langkah kita ke depannya. Gitu. Jadi si coach benar-benar melihat nih saat kita untuk mencapai sesuatu, melihat sesuatu di situ, arahnya di mana sasarannya. Keadaan saat ini seperti apa situasinya. Sehingga kita bisa tadi ya
mencapai namanya tuh hal-hal tadi, teman-teman. Itu contohnya model pembinaan ini. Itu mirip, tapi ini lebih ke kita sebagai pemantaunya, kita sebagai namanya itu benar-benar melihat kondisi-kondisi learnernya gitu, atau namanya itu ya yang kita pimpin dan kita binanya, executing coaching. Konsepnya gitu. Jadi tadi ya ini adalah model peningkatannya yang mana kita meningkatkan diri kita pribadi. Lalu ada model pembinaan yang dimana tadi ngecek namanya itu tim yang kita pimpin itu sendiri, mau itu organisasi, perusahaan atau sebagainya. Gitu. Jadi ke dalam tadi kita dalam menghadapi permasalahan di dunia kerja atau di dunia pribadi sendiri, kita bisa namanya itu menggunakan konsep ini sebenarnya. Gitu. Jadi konsepnya itu nggak hanya untuk ego atau ya pribadi hungkul, tapi pribadi aja. Tapi juga namanya itu untuk tim juga di sini. Jadi Profesor Fernandi itu bikin perihal itu juga. Nah, jadi di sini ya sebenarnya tujuan dari namanya itu model yang dibikin model kata ya sebenarnya atau scientific thinking itu bukan terikat pada sesuatu namanya tuh ya bentuk aja, tapi kita benar-benar apa sih manfaatnya, apa sih yang perlu kita capai dari apa yang kita pelajari ini sebenarnya, sampai di mana kita menjadi seseorang yang dapat menerapkan apa pelajarannya nih, langkah kita yang tadi ya, misalkan ada step, ada kegiatan yang kita untuk mencapai hal ini, tapi ada obstacle-nya nih, tapi apa nih pelajaran yang bisa kita ambil, oh nanti kedepannya harus seperti ini, sehingga kita bisa menerapkan pelajaran baik secara fisik ya, secara fisiknya maupun filosofisnya di situ yang bisa kita kembangkan. Jadi makanya juga di sini bringing new life di situ. Untuk namanya itu kehidupan yang benar-benar hebat di sini. Yang dimana tadi ya, kalau dari konsep kupu-kupu di sini itu learningnya, oh dia thinkingnya nih bagaimana dia mindsetnya ubah untuk nama itu menjadi ya lebih baik lagi di situ. Lakukan eksperimen sehingga jadilah kupu-kupu yang bisa terbang bebas di sana dan indah ya. Gitu contoh. Itu contoh aja sebenarnya ya. Gitu sih. Itu contoh aja sih. Ini 5 pilar ya, 5 pilar dan scientific thinking, singkat aja. Kita nggak akan lama-lama. Ini sebentar lagi. Sebelum kita launching. Jadi teman-teman ya tadi ya harus punya, kalau untuk kok tadi kan sebenarnya lebih ke konsep dari ahli ya dalam menerapkan scientific thinking itu sendiri di situ. Nah kalau ini teman-teman lebih ke bagaimana menerapkannya nih dalam namanya tuh lebih ke apa ya? Pada dasarnya tuh tambahannya lah saat kita menerapkan model tadi. Kita harus punya curiosity, rasa ingin tahu buat belajarnya, buat memicu pertanyaan, eksplorasi, yang dimana kita bisa memicu sebuah penemuan-penemuan baru nih dan kemajuan. Itu ya contohnya rasa ingin tahu dan sebagainya. Kita juga berpikir kritis, critical thinking juga, jadi scientific thinking yaitu berpikir secara by data ya, scientific thinking itu bagi namanya itu ilmiah. Jadi kita harus berpikir kritis juga nih, analisis informasi secara objektif, evaluasi argumen dan identifikasi yang bias-biasnya. Jadi juga kita bisa menarik kesimpulan yang itu logis dan juga rasional. Juga kita bisa juga pemecahan masalahnya nih, kita harus tadi ya ada experimenting. Di mana kita akan terus nih nama itu menjadi problem solver di situ. Kita identifikasi, kita definisikan masalah dan sebagainya. Kita cari solusinya yang kreatif dan juga kita nerapin solusi dan evaluasi dari hasil yang kita terapkan itu sendiri. Lalu kreativitas di sini saat kita mencapai namanya itu tadi ya hal-hal tadi kita perlu namanya itu peningkatan, yaitu tadi dari kreativitas. Dimana tadi ya kemampuan menghasilkan ide-ide baru yang original, berpikir out the box juga, menemukan solusi inovatif, serta kita juga penting namanya tuh dalam melihat kemajuan dan adaptasi dari era society 5.0 ini sendiri. Juga kita tadi ya melihat juga impact-nya nih, apa yang kita lakukan tuh bagaimana sih bisa meningkatkan kualitas hidup, membangun masa depan juga yang lebih berkelanjutan ya, yang berkelanjutan dan juga membantu masyarakat menghadapi tantangan global. Itu ya navigasi tadi sebenarnya kita bisa menavigasikan hal-hal tadi ya ke karir kita atau ke hal-hal apapun di situ. Jadi kita pertama adalah kenali diri sendiri nih, intinya dari model juga tadi. Ini lebih ke kesimpulan dari
diriku pribadi ya, teman-teman kenali diri sendiri nih, temukan apa yang disukai, yang teman-teman ingin lakukan, dan cari di situ. Tingkatkan kemampuannya, bangun jaringannya. Jadi jangan takut namanya tuh untuk bereksplorasi, untuk takut untuk networking. Jadi teman-teman bangun jaringan, ikut berbagai kegiatan yang itu selagi positif, kenapa enggak di situ. Terus belajar dan tampilkan diri. Jadi teman-teman branding diri teman-teman. Nggak harus branding diri kayak konten kreator sebagainya. Teman-teman branding diri ya sesuai dengan apa yang teman-teman ingin branding di situ. Teman-teman pengen dikenali sebagai apa di situ. Oleh tadi ya rahasianya ya sebenarnya teman-teman bisa kan gunakan data untuk membantu memilih karirnya. Jadi data-data pengalaman teman-teman yang sudah namanya itu ada sebelum-sebelumnya, bagaimana nih manfaatinnya sehingga kita bisa tahu, oh saya berada di sini, saya harus seperti ini sebagainya. Lalu teman-teman gunakan pemikiran yang logis dan kreatif, di mana ya tadi teman-teman saat melakukan apapun harus mikir di situ. Karena kita ya manusia ya, kita diberikan akal untuk berpikir sehingga ya tadi apa yang kita lakukan ini apa nih namanya itu arahnya, bagaimana nanti dampaknya sebagainya. Dan kita juga bisa namanya itu menjelaskan apa yang kita pikirkan itu ke orang lain juga. Gak harus kita pikir apapun, tapi bisa menjelaskan. Sehingga kita punya kemampuan untuk namanya itu menjelaskan sesuatu juga. Yang gak usah yang ribet-ribet, kayak misalkan bantu ngajarin teman-teman sekitar, atau jelasin apa yang mereka gak paham, yang teman-teman paham. Itu sederhana yang kecil. Ya, mungkin itu. Kita singkat aja ya. Toh, ini bukan sesi webinar yang sampai ini. Gitu. Aku juga sebenarnya pengen sharing aja, teman-teman. Jadi biar gak hanya launching aja. Nanti mungkin teman-teman yang baru hadir dan sebagainya itu nanti akan ku share ya ininya. Jadi referensinya yang teman-teman nanti boleh. Jadi apa yang ku buat tadi materinya ada referensinya teman-teman. Ada dari Microtor, Learning to Think Scientific with Knowledge, ada Scientific Thinking-nya juga, Bringing to Life Scientific Thinking dari Sylvain Landry dan sebagainya di sini. Gitu. Biar ya kita ada namanya itu referensinya. Ya, paling gitu dulu. Ada yang mau diskusikan, teman-teman, perihal itu? Atau masih bingung ya? Gitu ya, kita udah beres sebelum kita ke launching. Gitu. Ada yang mau diskusikan kah? Nah, ada yang mau diskusi-diskusi ya teman-teman? Atau belum ada? Aman ya sepertinya ya. Nanti kalau ada yang mau didiskusikan, boleh banget teman-teman nanti di Discord aja, di grup di situ. Itu umum kok, publik, dan kedepannya insya Allah akan lebih banyak lagi nanti ada situ. Awalnya kita Telegram, cuman kayaknya makin sini lebih enak di Discord aja. Seperti itu. Oke, di sini akan ku tadi ya seperti juga itu untuk materi sebenarnya scientific thinking. Itu sebenarnya kayak sharing aja ke teman-teman. Bagaimana sih kita ya selain belajar teknologi dan sebagainya, kita juga harus mempelajari untuk peningkatan diri kita sendiri di situ. Caranya tadi gitu, dengan kemampuan tadi, bagaimana kita melakukan peningkatan diri secara pribadinya atau untuk melakukan pembinaannya, yang dimana tujuannya tadi sebenarnya belajar bareng sih. Sama aku juga lagi belajar juga perihal ini, karena model scientific thinking ini juga aku baru pelajari lebih dalam ya di tahun ini. Jadi ya sambil share juga ke teman-teman dan rekan-rekan yang lainnya juga di sini. Gitu dasarnya mah. Gitu. Jadi intinya mah kita sambil belajar aja bareng gitu. Oke, selanjutnya di sini aku akan mungkin teman-teman tunggu juga ya dan sebagainya. Kita akan launching di sini. Ya ini launching sebenarnya juga belum beres juga sih ya. Jadi insya Allah paling stabil tuh nanti di akhir September. Tapi udah bisa teman-teman nanti akses kelas beberapa yang sudah ada, dan juga mungkin dapat beberapa namanya itu benefit di situ. Walaupun ada beberapa kelas yang mungkin udah ada, cuma nanti itu nggak akan bisa teman-teman, karena itu untuk
kegiatan yang lain. Di sini masih saya screen ya. Akan ku share di sini. Bentar, aku sharing aja. Aku lock dulu nih. Nah, di sini teman-teman bisa akses namanya itu kita sebenarnya sekarang alhamdulillah namanya itu udah namanya tuh launching sebenarnya nggak resmi banget di sini. Nggak resmi banget ya, kita cuman kayak pengen mengenalkan di sini Nocturnal itu sekarang udah punya yang wadah untuk nanti kita belajar bareng, untuk nanti bikin event dan sebagainya. Itu nocturnal.com. Di situ sebenarnya mungkin teman-teman juga tahu kayak LMS dan sebagainya ya. Tapi di sini kita akan namanya itu sebagai media untuk nanti kerjasama dengan komunitas dan sebagainya. Di situ ya, Nocturnal kolaborasi. Jadi nanti ada webinar, workshop, project dan sebagainya. Kita juga udah pernah sebenarnya kegiatan kita sebelumnya, cuman di sini waktu itu belum tersistem dan cuman landing page aja, nggak ada logiknya. Jadi kita akhir ini di tahun 2024 kita bikin yang sudah nanti bisa daftar di sini, ada learning course-nya dan sebagainya. Di situ. Kita juga udah pernah waktu itu ya di sini kolaborasi sama Uninus dulu, juga sama Oksigen, mungkin di sini juga banyak juga Oksigen, ada juga di situ karena kita ajak lagi, dan SMK sekolah-sekolah Cipende. Jadi kita bikin namanya tuh sekarang buat kerjasama dan sebagainya. Jadi teman-teman nanti juga di sini bisa belajar di sini ya, walaupun masih belum banyak fiturnya sebenarnya. Jadi teman-teman udah bisa enroll, tapi di sini course-course yang itu udah tidak sediain di sini. Tapi sebelumnya teman-teman harus login dulu dan menggunakan email yang itu emang bener ya, karena ada verifikasi emailnya gitu. Mungkin ada beberapa fitur mungkin yang emang nanti baru dibuka tuh Senin, jadi ada beberapa yang baru dibuka Senin. Tapi di sini buat teman-teman yang mau coba login dan mau enroll itu udah bisa. Jadi nanti kita ada beberapa course di sini, teman-teman ke learning, ke course ya tadi ya. Tadi aku ini aja deh ulang. Atau bisa akses nocturnal.com ke learning, lalu ke course di sini. Di sini ada beberapa course ya. Nah, untuk yang bawah ini nggak bisa diakses dulu. Ini nanti ini emang khusus untuk workshop ya, karena kita insya Allah nanti akan ngejalanin workshop di bulan ini juga. Jadi teman-teman yang bisa akses di sini untuk pembelajarannya hanya 3 ini. Ini semua gratis ya teman-teman. Jadi ada smart home. Jadi teman-teman yang mau belajar IoT nih, smart home dengan REST API itu udah ada di sini. Oh, juga mungkin teman-teman yang mau optimasi RTOS. Ini sebenarnya beginner ya, nanti kita ubah. Di sini ada implementasi regresi linear yang mau gabungin AI dengan IoT, ini juga ada di sini. Contoh pembelajarannya. Gitu. Jadi kalau teman-teman klik detail, ini aku open link aja. Maaf, ada ini ya. Coba aku sini. Sebentar ya, ada problem. Ini aku harus login dulu deh, sebentar. Bisa ya, namanya juga launching dadakan ya. Jadi teman-teman coba login dulu aja. Kayaknya tadi ada validasi yang harus login dulu. 17. Nah, aku coba login ya. Aku coba ke home lagi, ke course, nanti aku cek lagi sih. Teman-teman bisa namanya itu login dulu aja ya. Nanti untuk detail di sini, nah udah bisa diakses. Ada validasi yang kelupaan biasanya. Gitu. Oke, validasi ini kayak kelupaan deh. Nah, teman-teman nanti bisa akses misalnya contoh smart home dengan REST API. Di sini aku sudah terdaftar ya, jadi nggak bisa klik lagi di situ. Di contohnya aja. Lalu nanti ada juga materi pembelajaran. Jadi teman-teman materi pembelajaran apa aja nih yang akan teman-teman pelajari dan total durasinya. Kalian mau bikin kayak gimana sih? Oh, nanti bikin seperti ini nih materi pelajarannya. Kita nanti strukturnya siapa dan sebagainya.
Untuk kalau teman-teman misalkan yang belum enroll, contohnya ini ya, regresi linier. Nah ini contoh nih, aku belum daftar ya, jadi ini teman-teman bisa daftar. Nah untuk yang namanya itu ini ya gratis ya, karena ini kita gratis. Jadi teman-teman pas daftar itu udah otomatis bisa akses. Berbeda dengan nanti yang berbayar. Yang berbayar itu nanti ada paymentnya. Gitu. Itu belum kita buka yang berbayar, jadi nanti pas ada akses ininya baru ada. Jadi buat ini teman-teman akan pas klik enroll udah otomatis bisa akses. Langsung. Oke. Kita check out aja di sini. Contoh aja di sini. Ini contoh yang misalkan aku udah punya akses ya. Kita ke home dulu. Kayaknya navigasinya belum user friendly banget ini sebenarnya. Jadi teman-teman ke sini nih ada nama, ke dashboard dulu. Nah, mungkin beberapa informasi yang masih sedikit ya, karena emang kita launching sekarang tuh buat ngerjain yang workshop dan sebagainya. Dan teman-teman juga yang mau akses fitur yang ada dulu juga boleh di sini. Ada dashboard, ada profile. Nah ini nanti ada forgot password juga ya yang kita iniin. Ada course. Nah ini contoh course yang sudah aku beli ya, contohnya di sini. Jadi aku belum beli yang belum punya yang ini. Guys, regresi linear ini. Nah teman-teman buat akses ini, teman-teman klik aja belajar nanti. Lalu event di sini, kalau event kita belum ada, nanti insya Allah ke depan kalau udah jadi nanti event. Jadi event-event itu semua terdaftar di sini. Lalu transaction di sini. Ini contoh yang sudah aku beli ya. Contohnya ini smart home, jadi nanti otomatis karena gratis akan otomatis selesai pembayarannya, dan nanti invoice ini juga ada. Dan ini contoh teman-teman kalau misalkan enroll ini nggak akan bisa karena belum melakukan pembayaran, jadi nggak bisa akses ya. Gitu. Emang karena itu nanti kita khususkan dulu buat namanya itu peserta workshop. Gitu yang terdaftar nanti. Jadi yang itu nanti akan beda lagi mungkin untuk namanya itu kelasnya. Lalu ada sertifikat di sini, teman-teman udah bisa langsung sertifikat. Contoh sertifikat itu nanti teman-teman ngerjain sebuah namanya itu challenge ya di sini. Dan kalau udah diverifikasi sama instruktur, teman-teman nanti di ACC dan dapat sertifikat. Ini contohnya. Ini contoh aku ini smart home ya. Kita tunggu dulu. Oh ya tadi udah kayak gini. Kita tunggu dulu. Ya, nanti di course ini ada beberapa ini, sebentar ya tunggu. Aku ganti koneksi deh. Ini. Karena emang akses banyak sini.
force lagi, kita coba akses lagi. Jadi yang emang ngeliat video sih awal-awal sih, nanti kita emang ada berapa yang perlu kita optimasi lagi, makanya baru launching. Untuk aku ganti pakai internet sendiri deh. Oke, terhubung lagi ya. Oke, tadi terputus dulu. Bentar ya. Aduh, connectionnya bukan sih. Ini kita cek lagi aja. Oh, kalau teman-teman udah ngerjain sebenarnya ya, ada sertifikat di sini. Teman-teman bisa klik. Nanti aku sambil cek lagi servernya. Nanti teman-teman akan muncul sertifikat ya, yang berupa PDF. Kita seperti ini. Ini contoh ya. Jadi teman-teman kalau udah menyelesaikan, nanti ada sertifikat penyelesaiannya, bisa pelatihan smart home, REST API, sudah ini, dan langsung ada. Jadi teman-teman bisa verifikasi kodenya ini. Gitu. Ini akan di-generate kalau teman-teman udah nyelesain task-tasknya. Seperti itu. Kita ini agak lama di sini, nanti bisa minta teman-teman cek lagi. Ya seperti itu sih. Nggak launching sambil sharing sambil launching aja sih sebenarnya. Dan teman-teman mungkin bisa enroll dulu. Nanti sebenarnya udah terdata dan hanya email aja ya, kita nggak ingin data pribadi atau apapun. Teman-teman bisa namanya tuh akses learning center. Aku sambil cek lagi nanti. Oke, ini coba kita cek lagi deh. Ada error di sini. Oke. Sih ada problem sedikit sih. Nanti aku cek lagi. Ya, teman-teman bisa akses ya. Teman-teman bisa enroll dulu aja, login. Nanti buat yang mau, buat aksesnya. Nanti buat belajar mungkin yang pembelajaran yang udah ada tadi ya. Gitu, ini course detailnya. Intinya teman-teman bisa akses dulu sekarang tuh 3 ini sih. Gitu, nanti teman-teman bisa akses. Yang mau belajar nih misalnya IoT tentang REST API dan sebagainya, itu boleh banget ya. Dan teman-teman gak perlu nungguin verifikasi, teman-teman langsung bisa belajar nanti. Jadi insya Allah nanti udah bener, nanti aku kabarin kalau udah aman ya di Discord. Jadi Discord itu akan menjadi media informasi ya, kalau misalkan ada bug, mungkin teman-teman nemu kendala dan sebagainya, itu boleh banget ya. Kita namanya itu apa ya, share di Discord gitu buat perbaikan kita juga di situ. Gitu aja sih.
Bentar. Nah, udah muncul lagi ya. Oke. Gitu sih. Nanti kita akan coba cek lagi nanti buat ininya. Jadi teman-teman bisa coba login dulu aja. Habis itu registrasi. Ya, kita nggak ada data-data yang penting perlu ini. Jadi teman-teman bisa belajar. Intinya teman-teman email terdaftar karena kita nanti ataunya adalah pakai verifikasi email. Di situ buat pembelajarannya ya. Ya teman-teman bisa itu dan belajar deh. Gitu di sana. Jadi nanti Discord ini kalau teman-teman ada kendala melihat pembelajaran atau misalkan aksesnya ada yang terkendala juga, teman-teman bisa kabarin di sini. Kita juga bisa sambil belajar bareng lah di sini juga di Discord. Jadi Discord ini emang kita bikin umum buat belajar bareng. Seperti itu. Ini inbox. Nanti kami cek dulu ya. Oke, seperti itu. Oke, itu aja. Aku ucapin terima kasih ya buat teman-teman yang mau datangnya di sekarang. Ya kita emang sharing sama launching aja perihal namanya itu sistem yang mungkin masih ada kendala-kendala di situ. Yang dimana nanti ya kita minta bantuannya juga di situ kalau misalkan ada bug atau sebagainya boleh banget kabarin di situ, nggak masalah. Di situ yang dimana buat pengembangan kita ada perbaikan kita selanjutnya. Dan kalau misalkan teman-teman ada materi yang bingungkan juga, diskusi lewat Discord juga nggak masalah di situ ya. Karena nanti kita akan bikin channel-channelnya khusus buat per materi, per namanya tuh kelas. Jadi nanti kan ada mentor-mentornya ya. Dan mentor-mentornya ada per kelas, nanti kita share di situ. Ya teman-teman nanti bisa bertanya di sana. Jadi LMS untuk pelajaran mandirinya, lalu bertanya, diskusi lewat Discord bisa. Seperti itu. Bisa ada yang mau diskusikan dulu atau ini juga boleh? Enggak. Oke, aman ya sepertinya ya. Oke, kalau aman, nanti kita akan share buat perkembangan selanjutnya berkaitan dengan LMS. Teman-teman bisa langsung enroll dulu aja, login dulu ya. Tadi kita ada problem pas yang publiknya. Kayaknya mungkin ada validasi yang kita kelupaan juga. Kita cek dulu. Nanti teman-teman bisa namanya itu enroll login registrasi dulu, enroll kelas-kelasnya yang teman-teman mau. Tadi ya buat belajar dulu. Situ udah teman-teman bisa belajar bareng di sini. Jadi teman-teman bisa namanya itu pelajari di sini ya. Nanti kita akan bikin channel khusus kelas-kelasnya. Yang teman-teman bisa namanya itu pelajari bareng-bareng. Jadi kalau ada pertanyaan nanti bisa di sana. Oke, paling itu dulu. Kalau nggak ada yang diskusikan, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Kita insya Allah nanti setiap bulan akan ada sharing seperti ini. Gitu, yang nanti pembicara bakal beda-beda. Yang seperti ini kan ada banyak anggota kita yang nanti akan share juga di situ. Nanti. Oke, baik itu aja. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah hadir. Saya ucapkan kasih banyak. Kita tutup aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Go disconnect.